pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu pemaparan awal dari narasumber kita dengan topik kita hari ini, Ramadan Bulan Al-Quran, bersama Ustadz Abdurrahim, SSC MH. Silakan Ustadz. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana syafi'an li ashabihi. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara pendengar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah, henti-hentinya kita bersyukur segala curahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Semoga kita semua mampu betul-betul memaksimalkan diri kita di bulan suci yang mulia ini, mengisi kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudara pendengar dimanapun berada, insyaallah ketika kita berbicara tentang Ramadan, maka pasti kita akan berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan bulan Ramadan. Karena tema kita sore ini adalah Ramadan adalah Syahrul Quran. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 183, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, di ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan hal-hal yang asas setelah ayat 183, yaitu aturan-aturan yang pokok di ayat 184. Kemudian setelah pensyariatan puasa ini, Allah juga berbicara tentang Al-Quran di ayat 185 bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran. Oleh karena itu Allah menyampaikan di suratul Baqarah ayat 185 ini bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan dalam hadis-hadis lain dikatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran pun demikian, itu diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu Al-Quran ini adalah sesuatu yang akan bertambah kemuliaannya dengan bertambahnya bersamanya kita dengan bulan Ramadan. Artinya pahala orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan ini jauh lebih berlipat ganda lagi di luar bulan Ramadan. Kemudian ketika kita melihat ayat ini bahwa ternyata Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu fungsinya sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk dan dia adalah pembeda. Oleh karena itu siapapun kita, mari kita senantiasa membaca Al-Quran, perbanyak diskusi kita, perbanyak kebersamaan kita dengan Al-Quran, karena kemuliaan Al-Quran sangat luar biasa. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man ahabba al-Qur'ana faqad ahabbahu Allah wa rasuluhu. Siapa yang mencintai Al-Quran pasti dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan man ahabba ayyuhibbahu, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka lihatlah fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullaha wa rasulah. Kalau ia mencintai Al-Quran, maka pasti ia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu tolak ukur utama, indikator bahwa orang itu cinta kepada Allah dan dicintai Allah dan Rasulnya, maka lihat bagaimana ia memperhatikan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ketika di sebuah tempat dibacakan Al-Quran, maka tempat itu akan menjadi mulia. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an, suatu rumah apabila dibaca di dalamnya Al-Quran, hadarathul malaikatu wa tanakkabat anhu asyayatin, ay taba'adat.
suatu rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran, maka akan hadir malaikat-malaikat di dalamnya. Kenapa? Ada hadis lain mengatakan bahwa malaikat itu tidak diberikan Al-Quran, tapi malaikat diberikan hirsa, keinginan yang luar biasa untuk istima'il Quran minal insi, untuk mendengar Al-Quran dari manusia. Maka tidak ada satupun orang yang membaca Al-Quran kecuali orang itu akan dikelilingi oleh malaikat, akan diliputi oleh malaikat. Karena kenapa? Malaikat ingin sekali senang mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang keluar dari lisan kita. Kemudian lanjutan hadis ini mengatakan bahwa taba'adat anhu asyaitan. Rumah itu akan dijauhi oleh syaitan. Wattasala ahlihi, dan rumah itu akan diberikan kelapangan, keluasan. Wa kasura khairuhu wa qalla syarruhu, dan akan diperbanyak kebaikan dalam rumah itu, dan akan dibuang atau diusir kejelekan-kejelekan yang ada di rumah itu. Begitupun sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka di dalam rumah itu, innal baita alladhi idza lam yuqra fil Quran hadarathu syayatin, maka akan hadir syaitan-syaitan di rumah yang tidak ada dibacakan dalamnya Al-Quran. Wa taba'adat anhul malaika, malaikat akan menjauh dari tempat itu. Oleh karena itu ini sangat penting, apalagi di bulan suci Ramadan, mari kita hiasi waktu-waktu kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah masuk di hari ke-13 di bulan Ramadan. Andai kata kalau kita melakukan target satu hari satu juz, berarti sekarang sudah 13 juz. Berarti mungkin ada yang lebih dari ini, ada yang lebih dari ini. Ini sangat penting karena ini adalah ketika kita berada di bulan Ramadan, maka tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini betul-betul satu hidangan yang khusus, ya, khusus di bulan Ramadan ini. Bagaimana ibarat kita masuk ke sebuah rumah, di dalamnya salah satu hidangannya itu adalah Al-Quran. Di bulan Ramadan ini sungguh sangat disayangkan kalau kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah bersama bulan Ramadan, lalu kita tidak mampu meluangkan waktu kita beberapa lembar, beberapa ayat untuk membaca Al-Quran dari 24 jam yang Allah berikan ini. Permasalahan selanjutnya mungkin kita berkata, saya tidak bisa membaca Al-Quran karena saya ada di pasar. Saya mungkin tidak bisa membaca Al-Quran karena saya memang tidak tahu baca Al-Quran. Padahal kita harus memahami bahwa Al-Quran itu sumber pahalanya 3. Yang pertama, Al-Quran itu melahirkan pahala di saat dia dibaca. Di saat dia dibaca akan timbul pahala dari bacaan itu. Kemudian Al-Quran juga menjadi sumber pahala ketika kita mendengarnya. Jadi dia tidak bisa mendengar, mungkin karena sibuk atau mungkin memang karena tuli tidak bisa mendengar. Tapi ternyata Al-Quran masih bisa menjadi sumber pahala baginya ketika ia melihat Al-Quran. Ketika matanya tidak buta, matanya masih bisa melihat, maka lihatlah Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu, membaca, melihat, dan mendengar Al-Quran itu bisa menjadi sumber pahala buat kita. Nah, ini jawaban bagi orang-orang yang selalu beralasan tidak bisa meluangkan waktunya berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa ini Al-Quran sumber pahala? Bahkan ada hadis lain mengatakan bahwa Al-Quran itu akan datang yaumul qiyamah syafi'an li ashabi, pemberi syafaat bagi sahibihi. Sahibi di sini baik itu pembacanya, pendengarnya, dan orang yang melihat Al-Quran. Oleh karena itu jangan sia-siakan ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi kita. Maka ulama kita mengatakan bahwa man qala bil Quran, siapa yang berkata dengan Al-Quran, fahuwa shadaq, pasti dia jujur. Wa man hakama bil Quran fahuwa adil, siapa yang berhukum dengan Al-Quran pasti dia adil. Artinya hasil hukumnya pasti adil. Wa man amala bil Quran fahuwa falahu ajrun, siapa yang beramal dengan Al-Quran, semua aktivitasnya berdasarkan Al-Quran, falahu ajrun, pasti dia dapatkan pahala. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada satupun orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti ia beruntung, pasti ia beruntung. Baik dia berhukum dengan Al-Quran, berkata dengan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Dan sekali lagi, dimanapun kita berada, luangkanlah waktu kita dengan Al-Quran, karena
kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran dengan melihatnya, kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran dengan membacanya, kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran dengan mendengarnya. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini ada manfaatnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, kekuatan untuk senantiasa mengakrabkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Amin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.